Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian asas dan komponen kurikulum. Nama saya Erika Widya Kusudiani dan ini rekan saya Pipit Sulistiawati. Pengertian kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, tambahan, pengajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Menurut Nasution 2008, kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan PBM di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajar. B. Jenis-jenis kurikulum. Nasution mengatakan bahwa jenis-jenis kurikulum ada 3, yaitu 1. Separate subjek kurikulum, yaitu jenis organisasi kurikulum yang terdiri atas mata pelajaran yang terpisah. Yang kedua, correlated kurikulum, yaitu kurikulum korelatif atau pelajaran yang saling berhubungan. Ketiga, integrated kurikulum. Dalam integrated kurikulum meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan sehingga diharapkan akan membentuk anak-anak menjadi pribadi yang terintegrated. C. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum sendiri ada 6, yaitu 1. Fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian yaitu kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan yang dinamis. 2. Integrasi adalah suatu alat pendidikan yang dapat menciptakan individu-individu yang utuh, dapat diandalkan dan berintegrasi di masyarakat umum. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Yang dimaksud fungsi diferensiasi dalam kurikulum adalah suatu alat yang dapat memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan pada setiap siswa yang harus dilayani dan dihargai. Yang keempat yaitu fungsi persiapan. Yang dimaksud dengan fungsi persiapan dalam kurikulum adalah sebagai alat pendidikan yang dapat mempersiapkan para siswa ke jenjang pendidikan berikutnya serta dapat mempersiapkan diri agar dapat hidup di masyarakat. Yang kelima, fungsi pemilihan. Yang dimaksud dengan fungsi pemilihan dalam kurikulum adalah adanya kesempatan bagi para siswa untuk memilih program belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keenam yaitu fungsi diagnostik. Yang dimaksud dengan fungsi diagnostik dalam kurikulum adalah sebagai alat pendidikan yang dapat memahami dan mengarahkan potensi para siswa serta memahami kelemahan dirinya dan memperbaikinya. D. Asas-asas kurikulum. Yang pertama, asas filosofis. Dalam penyusunan kurikulum hendaknya berdasar dan terarah pada falsafah negara yang dianut. Yang kedua, asas psikologis, bahwa manusia adalah makhluk yang bersifat unitas, multiplek yang terdiri atas 9 aspek psikologi yang kompleks. Yang ketiga, asas sosiologi, berarti dalam penyusunan dan pelaksanaan banyak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial yang berkembang dan selalu berubah di dalam masyarakat. Yang keempat, asas teknologi. Yakini kurikulum tidak boleh meninggalkan kemajuan teknologi pendidikan. Yang kelima, asas organisatoris. Lebih condong kepada masalah dalam pembentukan bahan pelajaran yang akan disajikan. E. Komponen kurikulum. Ada 4 komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran. Misalnya, kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan. Yang kedua, isi atau materi. Komponen isi dan materi berhubungan dengan segala aspek, termasuk materi pelajaran atau kegiatan peserta didik yang terarah sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang ketiga, strategi pelaksanaan.
Komponen strategi berhubungan dengan metode, pendekatan, serta peralatan yang digunakan dalam proses pelaksanaan kurikulum agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Yang keempat, evaluasi. Komponen evaluasi berhubungan dengan proses penilaian terhadap tingkat ketercapaian tujuan dan efektivitas suatu kurikulum dalam proses pelajaran. Dengan adanya evaluasi, maka dapat ditentukan apakah suatu kurikulum dapat dipertahankan atau tidak, atau diperbaiki agar lebih baik lagi. F. Prinsip-prinsip umum. Yang pertama, relevansi, yaitu kurikulum harus relevan atau menunjukkan keterpaduan kurikulum. Yang kedua, fleksibilitas, yaitu kurikulum harus dapat dipersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Di sini, di tempat lain, bagi anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Yang ketiga, kontinuitas, disusun secara berkesinambungan atau berurutan. Yang keempat, praktis atau efisiensi. Kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat yang sederhana, dan biayanya murah. Yang kelima, efektivitas. Efektivitas berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Dan bila ada pertanyaan-pertanyaan, bisa komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.